Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Asallallahu al muslimin sallallahu syarral muzin. Asallallahu al muslimin sallallahu syarral muzin. Asallallahu al muslimin sallallahu syarral muzin. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Anillah ya Kaziballah ya man yahdihi yaghfir wa yarham. Ya Anillah ya Kaziballah ya man yahdihi yaghfir wa yarham. Ya Anillah ya Kaziballah ya man yahdihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa
min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi annallahu yulid darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah Sayyidina Muhammad bin Ali wa ala wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya al akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Amdadina sahibur radib al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad wa usuli wa furi wa zawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya al akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. Khusus Sahibul Magom, ada orang tua ya, ada orang tua, ada sesepuh. Perkenalnya di sini dikatakan apa? Datuk Kota Bangun ya. Summa ila arwah amwati hadzal baldah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mur wa sallallahu zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din wal lutfi wal afiyah wa lan yatiyanna Allah yunawwir qulubana wa qalbana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal mawti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa la imtihan bijahil sayyidi wa la diadnan jami'atan li kulli niyatin salih wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarifil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkur wa tazkir wa nafa'an tifa'ah wa ifada wa istifada wa haswa ala tamasuki bi kitabillahil aziz
wa sunnatu nabillahi wa ghurbihi wa dawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita diizinkan lagi kembali bersilaturahmi, sama-sama duduk, sama-sama muzakarah, tukar pikiran. Begitu kan? Istiqomah. Insyaallah. Ini kita sama-sama mengulang dari kitab yang kita awali di minggu atau bulan yang lalu itu adalah di kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang kan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala semua mukadimah, di mana-mana mukadimah diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena kalau orang dulu begitu dia dapat perkataan daripada seorang alim, daripada seorang ulama, dapat dia perkataan satu, dia kerjakan itu langsung. Begitu dia dapat satu omongan, begitu dia dapat satu hadis, begitu dia dapat satu pemikiran daripada seorang ulama, dia langsung kerjakan. Kenapa? Karena yang kita sering dengar, apalagi khusus di bumi Hadramut. Di bumi Hadramut itu, khususnya Kota Tarim dan sekitarnya itu, mereka mempunyai thariqah. Pernah dengar thariqah? Di sini thariqah juga. Apa thariqah? Asalnya berthariqah. Thariqah itu tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau nggak berthariqah nggak ada ridho Allah. Berthariqah itu apa? Kalau dari asal katanya thariqah, maknanya thariq, jalan. Thariqah itu jalan. Kalau mazhab, tempat pulang, tempat pergi. Kalau ada permasalahan dunia, lihat di mazhab. Semua urusan dunia, muamalah, amalan, sikap, semuanya ada di mazhab. Maka dikatakan mazhab, tempat kita mau mencari. Berarti gimana tuh kalau orang mau mencari? Berlari. Makanya dikatakan zahab, asal katanya zahabah. Mazhab. Jadi mazhab itu adalah tempat kita kembali. Kalau kita membutuhkan sesuatu perkara yang ada di alam dunia, ketika kita tidak mampu untuk bersikap, tidak mampu untuk memutuskan, balik ke mazhab. Kalau thariqah, untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqah mereka seperti apa? Ahli Hadramut ini kebanyakan penghuninya adalah anak cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Anak cucu. Gak bertanya enggak? Kok nggak di Madinah? Kok nggak di Mekah? Nggak nanya gitu. Kok bisa di Hadramut? Tadi kita Fatihah di situ di Ratibul Haddad itu di Fatihah yang kedua. Ada dikatakan situ Sayyidina Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Kenapa dikatakan Sayyidina Muhajir? Sayyidina Muhajir di situ adalah orang ataupun anak cucu dan keturunan Nabi Muhammad SAW yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebetulan emang tertuju kepada Sayyidina Ahmad Muhajir Ahmad bin Isa. Untuk ngapain? Untuk dia menyelamatkan cerita apa yang nyambung daripada zaman Nabi Muhammad kepada zaman akhir. Maka beliau dikatakan muhajir, orang yang berhijrah. Dari mana? Dari negeri sebelumnya pastinya. Sehingga mereka terdamparlah kalau kita bilang di bumi Hadramut. Kalau kita lihat di peta, Hadramut itu di bawah Saudi. Ini Saudi di sini, Hadramut di sini. Di sini udah laut. Ini Laut Merah. Jadi Muhajir, Sayyidina Ahmad bin Isa, Sayyidina Muhajirullah bin Isa ini berhijrahlah ke kota Hadramut. Nah, disitulah berkembang, disitulah turun temurun, mereka di situ berkeluarga, menjalani kehidupan lagi sebagaimana biasanya. Dengan pada dasarnya mereka sudah berthariqah. Dengan pada dasarnya mereka sudah mengemban dan mengerjakan amalan kehidupan dunia itu dengan thariqah itu.
Namanya dikatakan Thariqah al-Balawi. Di situ mempunyai asas mereka. Makanya kenapa tadi tidak sesuatu hal yang bentuknya aib, tidak sesuatu hal yang bentuknya itu kurang baik. Kalau dia mau ulang-ulang itu kajian sampai meninggal. Jadi jangan minder. Kalau kata sebagian ulama, al-ilm wal amal, perbuatan kalau dia mempunyai amal setelahnya, maka itu sebenarnya amal yang sebenar-benarnya. Tapi kalau dia mempunyai ilmu kemudian tanpa amal, kalau diibaratkan ulama mengatakan seperti pohon tidak ada buah. Mau ngapain itu pohon tumbuh? Karena ada pohon tapi tidak ada buah. Nah, jadi mereka itu mempunyai 5 asas. Pertama ilmu, kemudian amal, kemudian khauf, kemudian warok, kemudian raja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al ikhlas, dengan keikhlasan. Dari 5 perkara ini nanti bakal kita omongin pelan-pelan. Tapi ini kenapa kok nyambung dengan mukadimah kitab Bidayatul Hidayah? Karena Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini menjadi rujukan orang yang ada di Hadramaut. Jadi di bumi Hadramaut itu kitab Bidayatul Hidayah ini sebagaimana mungkin yang sudah disampaikan di bulan yang lalu, ini sudah bagian daripada hafalan. Kitab ini sudah bagian daripada hafalan, karena yang diceritakan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu adalah semua perangai aktivitas Nabi Muhammad SAW di dalam 1 hari 1 malam. Maka di sini dituangkan sama Al-Imam Ghazali selengkap-lengkapnya, walaupun bentuknya kecil kita. Tapi dahsyat kalau ahli Hadramaut dikatakan sebagai ulama mengatakan bahwasanya mereka berkehidupan di dalam 1 hari itu sudah sebagaimana apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kenapa harus dikerjakan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah? Amalan Nabi, masa iya kita nggak mengikuti? Kemudian Imam Ghazali kasih judulnya antik, Masya Allah, Bidayah al-Hidayah. Awal mula seseorang bisa diizinkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapati hidayah. Jadi pahamnya kayak mana? Pahamnya kalau misalnya kita masih minim daripada apa di dalam kitab ini untuk keseharian, berarti sedikit mimpi kita bisa diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mintanya harusnya diulang-ulang. Diulang. Kalau yang kita pernah ketemu dengan beberapa waktu selama di Hadramaut, kalau mereka bukan dibaca, ini dihafal, terakhir. Ada kitab yang sering dibaca di Hadramaut itu Ba'dal Asar, karangan Al-Imam Ghazali juga, namanya Ihya Ulumuddin. Familiar ya sama kitab ini, sering dengar ya? Atau di kampung ini dibaca? Nah, Ihya Ulumuddin itu dia terus dibaca setiap Ba'dal Asar. Terus tujuannya diingatin, kita dengar. Tapi tiap hari, karena Ihya tebal ya, cukup lumayan kan, terbagi 4 bab dia. Ada bab ini. Nah, kemudian Al-Imam Ghazali mengawali penulisan atau pengarangan kitab Bidayatul Hidayah ini dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana mengikuti daripada tulisan yang ada di Quran Al-Aziz. Quran pertama kali tulisan apa di dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi bihaqqi hamdihi, yang mana segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji. Wa salatuhu wa salamuhu ala khair khalqihi, begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sebaik-baik daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Muhammadin? Namanya Sayyidina Muhammad, wa rusulihi wa abdihi, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi,
atas keluarga Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW min ba'dihi, mereka juga yang setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini Imam Ghazali rahimahullah taala mengingatkan pada kita aturan tata cara. Diawali dengan kata-kata fa'lam ayyuhal haris, maka ketahuilah kalian, bagi sesiapa kalian yang mengaku diri kalian adalah penuntut ilmu, orang yang mau menjaga diri di alam dunia. Haris itu asal katanya penjagaan, harosah, wirosatan, jadi penjaga. Barang siapa yang mempunyai semangat untuk merapikan diri di alam dunia, mudah-mudahan kita tergolong. Apa kata Imam Ghazali atas orang-orang yang seperti ini, yang mengaku dirinya ingin menjaga dirinya di alam dunia? Apa yang harus dikerjakan? Kata Imam Ghazali, al-muqbilu ala iktibasil ilm, dirinya harus buka dirinya itu untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi dirinya itu dia harus buka dulu. Harus apa berarti? Ahlan wa sahlan, kalau orang bilang, kalau orang Arab bilang, kalau kita bilang apa? Orasibah, selamat datang. Kalau Melayunya apa? Ayo orang Melayu. Karena kalau misalnya dia emang orang yang menerima dengan luas, pikirnya menerima, mulutnya menerima, hatinya menerima, dia nggak susah. Ada ciri-ciri mau datang tamu, ada ciri-ciri mau masuk sesuatu. Tapi kalau dia dalam keadaan kerebutan, coba gelisah, bagaimana mau datang benda baru, nggak bakal. Jadi kata Imam Ghazali, dirinya harus mengupayakan bahwasannya dirinya itu adalah penerima ilmu. Kayak mana tuh caranya kira-kira? Berperangai dengan perangai thalabul ilm. Ciri-ciri di dalam dirinya ada ciri-ciri seseorang yang akan didatangi ilmu. Kayak mana ciri-ciri orang mendatangi ilmu? Kalau ciri-ciri orang yang bakal dapat ikan, dia bawa joran sama ember. Nah kalau ciri-ciri orang yang mau mendapat ilmu, ada ciri-ciri. Jadi kalau misalnya dia lewat di pasar, oh ini tukang pancing, oh ini tukang sol sepatu, ketahuan. Oh ini thalabul ilm. Nah ini thalabul ilm. Kayak mana ciri-cirinya thalabul ilm? Kata Imam Ghazali, itu awali katanya. Pertama, dia harus jadikan dirinya sebagai orang yang diukur bahwasannya dirinya adalah penuntut. Yang kedua, al-mudhiru min nafsihi sidqur raghbah fihi. Yang kedua, berarti tadi pertama itu masih bentuk zohiriyah. Zohiriyahnya aja kata Imam Ghazali dituntut untuk kita ini mendapat ciri-ciri thalabul ilm. Apa ciri-cirinya? Kan ada kan? Mungkin pakai sarung, mungkin pakai koko, mungkin pakai kopiah, ada pulpennya, ada bukunya. Ini ketahuan nih penuntut ilmu, bawa kitab kemana-mana dipeluknya ke sana sini. Berarti ini thalabul ketahuan. Yang kedua itu berarti zohiriyah kan? Secara zohirnya Imam Ghazali tuntut orang kalau mau dapat ilmu dia harus bikin perangai itu dulu, harus ciptakan perangai di diri. Yang kedua kata Imam Ghazali, al-mudhiru min nafsihi sidqur raghbah fihi. Yang kedua dari sisi bukan zohir, batin, saudara. Harus di dalam dirinya terciptakan benar-benar kesungguh-sungguhan bahwasannya dia ingin mendapatkan ilmu. Kayak mana itu berarti? Ada nadam, ada doa, ada keinginan, baik dengan fikir, baik dengan doa, baik dengan hati. Ya Allah, dia merasa dalam batinnya kalau dia bagian daripada seseorang yang merugi kalau dia tidak diberi ilmu dari Allah. Siapa yang tahu itu? Dirinya sendiri sama Allah. Orang lain nggak tahu. Dia benar-benar penuntut ilmu, dengan dia bohong-bohong menuntut ilmu nggak ada yang tahu. Kalau casing bisa pajak ikan banyak, sarung, kopiah, koko banyak, mau apa semuanya ada di situ. Kalau mau ciri-ciri zahir ya, tapi ciri-ciri batin siapa yang tahu? Hanya diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian wafar tatagutusi ile, terlihat dia seperti orang kehausan, terlihat dia seperti orang-orang yang betul-betul kelimpungan, kebingungan di dalam dirinya. Annaka in kunta taksidu bi talabul ilm al-munafasa al-mubahara wa mutaqaddam alal abrar. Di sini diingatkan langsung setelah kita secara zahir dengan batin Al-Imam Ghazali ingatkan kepada kita, kalau emang benar-benar mau diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, mesti benar-benar secara zahir dan batin. Berarti ada nawaitu di sini. Nawaitu pun syarat daripada niat kan dua kan? Melafadzkan niat adalah sunnah, wajibnya kapan? Berbarengan dengan amal. Berarti dua-dua harus dikerjakan. Secara zahir dia harus buat dan secara batin dia harus tanamkan untuk meminta kepada Allah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Imam Ghazali bilang hati-hati katanya setelah dia kasih sesuatu hal yang mungkin di zaman kita sekarang nggak ada di titik ini, kalau boleh mungkin, tapi insya Allah sebagian besar mudah-mudahan sudah berarah ke arah itu. Kata Imam Ghazali, innaka in kunta taksid, apabila tujuan daripada orang menuntut ilmu, ini kan ketahuan nih tujuannya mau ngapain. Kalau tujuannya al-munafasah, al-mubahah, wal mutaqaddam alal agram, tujuannya dia mau debat, dia tahu ilmu, dia mau debat. Mau debat, mau ke depan, apa istilahnya? Mau nampang. Intinya nih kata Imam Ghazali, hati-hati kalau punya tujuan niat daripada menuntut ilmu mau secara duniawi. Berarti ada niat nggak itu? Yang tahu siapa? Diri dia hanya dengan Allah. Kalau zahir orang bisa tertipu, tapi kalau batin hanya punya dia niatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal istimalah wujuhin nas ilaih. Dan dia punya tujuan menuntut ilmu ini, kepengen nanti suatu saat tuh mukanya manusia semua tertuju dengan saya. Nggak ada orang lain lagi yang dilihat kecuali dirinya. Walhamdulillah. Apalagi ciri-cirinya katanya yang kurang baik. Imam Ghazali bilang wajahmu hutumid dunia fa anta sya'in fi hadmi dinik. Katanya kalau ciri-ciri kayak orang tersebut untuk menuntut ilmunya dia, makanya segala sesuatu daripada permasalahan dunia fa anta sya'in fi hadmi dinik, maka kita orang waliyadzubillah yang punya niatan menuntut ilmu bukan karena Allah tapi karena dunia, berarti kita musyarakah dengan urusan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ikut serta dalam menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ila kinafsik katanya. Waliyadzubillah lagi, apabila seseorang menuntut ilmu tujuannya bukan karena Allah tapi karena unsur keduniaan, maka dia secara tidak langsung menjadi penghancur dirinya. Penghancur dirinya. Ilmu tadi menjadi penghancur untuk dirinya. Wa tijaratu kabairah, dan dagangannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya dia nuntut ilmu bukan karena Allah, dia nuntut ilmu karena yang lain selain daripada Allah. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Orang nuntut ilmu niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Habis itu dia ngajarin orang nggak kira-kira? Ngajarlah. Orang tujuannya dia mau ada hajat kok nih, dia pasti ngajar orang setelah itu. Nah, ngajar orang itu wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Ajaran, didikan, tata cara, adab yang dia kasih tahu kepada santri-santrinya, apa yang dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala? Mu'inun laka ala isyanik. Secara tidak langsung Allah kondisikan itu menjadi suatu keadaan yang bakal bangkit di suatu saat untuk ngantem dirinya. Dahsyat ya. Hati-hati di niat. Dari awal Imam Ghazali niatkan kita ini tujuannya itu apa? Baik kan? Ini orang zaman awal, zaman setelah mazhab. Zaman mazhab itu nggak lama masuklah zaman a'imah, orang-orang hebat, tapi sendiri-sendiri. Kalau mazhab itu kan gede. Mazhab itu di bawah zaman hadis kan. Kemudian zaman mazhab, kemudian mereka ulama-ulama dari segala penjuru dunia. Apalah yang membuat mereka berpikir seperti ini? Mengarang kitab kecil untuk
Untuk apa tujuannya kira-kira? Wah, ini dari awal aja kita disuruh putar balik. 360 derajat, harus rubah semua apa yang kita punya pola, kita rubah semua daripada pemahaman. Kenapa? Karena khawatirnya kalau dia salah niat di awal, ujungnya hancur. Sia-sia dia 10 tahun, 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun taklim, sampai kapalan tuh kaki kapalan, mata kaki karena duduk bersila terus. Waliyadzubillah, rugi orang tersebut. Dia udah dapat ilmu itu semua, tapi tujuannya mirip sama kayak beberapa fan yang lain, harapannya dunia. Adapun ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, semakin besar dia tujuannya karena Allah, semakin nyata pertolongan Allah. Kebalik, semakin kecil karena Allah, bukan pertolongan, hancuran semakin nyata. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat, keluarga dan anak-anak semua, dari hal-hal yang tidak baik seperti ini. Wa huwa syarikun laka fi khusranik, dan itu nanti keadaan tersebut bakal bersyarikah kembali kayak zaman awal dia. Bersyarikah bagaimana? Nanti dia kong kali kong untuk ngancurin diri orang tersebut. Mungkin nggak itu terjadi? Jadi salah paham. Kayaknya begitu, mungkin diawali daripada salah paham, kemudian dihantam. Waliyadzubillah, orang yang mempunyai salah niat tersebut. Wa huwa kaba'in syaifin fi qata'it tariq. Sama kayak tak beda umpamanya dengan seseorang menjual pedang tapi untuk perampok. Pedang kan boleh untuk hal positif, tapi karena dia jual pedang kepada orang yang tidak baik, maka dijadikan pedang tersebut untuk hal yang buruk. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiyah walau bisyatril kalimah kana syarikan lahu fiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membantu seseorang atas kemaksiatannya walaupun dengan satu kalimat, maka orang tersebut tergolong sama seperti orang yang melakukan tersebut. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan ya, mungkin ini daripada mukadimah kembali kedua daripada pembacaan kitab kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan dasar kita untuk merapikan diri, mengislahil nafsi, pikir kita dalam keadaan bagus, hati, mulut, semualah perangai-perangai daripada diri kita supaya bisa selamat di alam dunia menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ini nggak kira-kira mau bertanya atau apa? Jadi tentang niat tadi lagi. Semuanya kan apa? Nama dunia terus dengan niat. Jadi tadi lain Kata Allah, ya, karena kata Allah akan menghantam diri. Tadi pun juga bisa Imam Ghazali bukan ada yang ngomong, karena baca terjemahan kalau kita keterangan tadi. Kalaupun dia jadi seorang guru, dia punya murid. Nah, nanti sang murid itulah yang akan menghantam dirinya, kan gitu kan? Gambaran yang dikasih. Apakah murid itu nanti begitu juga sebaliknya? Siapa guru terbesar di urusan kenegatifan? Itu turun temurun nggak? Punya sanad nggak? Ada sanadnya jelas. Pakai baiat. Loh, kalau nggak, saya ini nggak macam-macam bab baiatnya. Antum keluar ketahuan, mati waduh. Oh iya, jangan main-main. Mereka ini nggak setengah-setengah, yang setengah-setengah kan baiat kita. Loh, tanyalah diri sendiri. Baiatnya kita setengah-setengah. Kalau mereka totalitas. Dari mana awalnya? Saat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya saya akan sampai kapan? Sampai yaumul akhir. Ada sanadnya enggak itu? Ada sanadnya, Pak. Sanad jelas. Oh, enggak tuh. Mudah-mudahan selamat lah. Mudah-mudahan selamat. Ini disebabkan silaturahmi, disebabkan kita sering ketemu dengan saudara yang lain, dijadikan majelis kayak begini, silaturahmi di satu kampung. Jadi gini sebenarnya. Jadi cuman karena kita kadang-kadang terlalu horor kali. Kita ini kan muslim, ya kan?
Tapi begitu ada pemikiran atau pemahaman di bab urusan keislaman, apalagi dia sudah mengatakan seperti ini, menegakkan syariat Islam, itu horor kita. Benar gak? Kita horor. Padahal coba berpikir, kalaulah Allah izinkan tegak, kira-kira ada kepositifan apa? Sedikit atau banyak kepositifan? Kenapa banyak? Dari sisi mana Bapak bilang banyak? Karena semua itu diatur dalam ajaran agama Islam itu membawa kebaikan. Iya, itu kan kata orang Islam. Mau dari mana titik adil? Jadi kalau misalnya kita mau bilang sekarang, jangan kita bilang di bab kita yang sebelum kita Islam, setelah kita Islam. Enak ngomongnya. Nabi Muhammad sebelumnya bukan Islam. Di titik mana Nabi Muhammad berpikir saat itu? Kan lebih parah dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan syariat Islam ini membawa keadilan, membawa keselamatan. Contoh, kita muslimin, mungkin nggak kita bermaksiat, tapi kalau jadi tegakkan syariat, orang yang mau maksiat jadi malu. Fasilitas kemaksiatan tidak ada. Yang doyan maksiat pelan-pelan bakal. Makanya sebenarnya penting ditegakkan. Cuma aku lihat kitanya kadang-kadang mungkin waktu mau ngebahas kayak begitu, ujung-ujungnya apa yang muncul di kita? Horor. Karena kita setengah-setengah mungkin nggak percaya dengan apa yang Allah udah tentukan dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan ada waktunya nanti kita bisa menyaksikan tersebut. Kenapa? Kalau itu sudah muncul, semuanya itu indah. Sebagaimana yang dikatakan juga di Quran, lau'anna ahlal qura amanu wattaqau, apabila penduduk Qaryah kampung sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan barokah dari langit, barokah dari bumi. Intinya sebenarnya bukan ada hama, bukan ada penyakit, bukan ada apa-apa itu semuanya. Nah kalau kita udah kompak kayak begini, kayak Bapak bilang, oh Masya Allah, kita satu gang ini udah silaturahmi, kemudian gang berikutnya, Pak, yakin pegang omongan saya, insya Allah nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada apa-apa? Karena jaminannya dari Allah. Contoh, kalau misalnya datang hama di kampung, Bapak mau apa yang Bapak lakukan biasanya? Ada hama datang nih, kita kan beli alat kan? Sebenarnya jangan beli alat, itu buang-buang uang. Silaturahmi dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, tanya apa ya yang kita udah buat, sehingga nih hama datang ke kampung kita. Gampang nggak? Pakai uang nggak? Enggak sebenarnya. Cuman karena ini dunia dagang, kan dagang nih. Kalau hama datang belinya obat. Sebenarnya nggak perlu pakai obat. Sama-sama kita, tetangga sebelah kita tanya apa yang udah kita buat, sehingga Allah kirim dia begini. Pindah dari rumah ke rumah, tanya apa yang udah kita buat di rumah kita ini. Jangan bilang dirinya nggak maksiat, nggak usah ngomong lah. Kita semua pemaksiat, mudah-mudahan Allah terima tobat kita. Nah intinya kita sama-sama sadar bahwasannya itu hal yang tidak baik, pelan-pelan ditinggalkan, jangan keras, kesian. Maksiat itu nikmat sebenarnya, tapi nggak boleh. Kalau maksiat boleh, kalau ada jalan yang bagus, makanya syariat yang menawarkan dengan cara syariat silahkan, dia jadi halal. Tapi kalau bukan dengan cara syariat, maka dia tidak boleh. Makanya itulah diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu jawabannya. Ada syaratnya semua. Jadi tumbuh terus-terusan begitu polanya. Buah tidak jauh daripada jatuh daripada pohonnya. Nggak mungkin pohon apel berbuah mangga kecuali keluar daripada kaidah. Mungkin nggak? Mungkin terjadi. Terkadang beberapa hal yang udah punya kaidah, ada beberapa hal tersebut keluar dari kaidah tersebut, ada. Itu di ilmu pun dibahas. Tapi artinya apa yang sudah kita, jadi gini,
mungkin ada menjadi pertanyaan, kenapa kita ngajarkan nanti muridnya bakal begitu gitu kan gambarannya. Apakah ada seorang alim yang soleh, yang rapi, bahkan wali sekalipun punya anak murid yang cacat, ada nggak? Ada. Pernah dengar cerita nggak? Ustaz, jangan senyum aja lah. Pernah nggak? Alim, soleh, wali, didikannya semua nih ribuan santri. Ada nggak yang keluar mustasnayat, keluar daripada normalnya? Ada nggak? Ada, itu terjadi. Mudah-mudahan kita selamat dari itu ya. Nah, jadi semua itu ada cerita di balik itu, ada ketentuan. Makanya kita sampai akhir hayat, sampai dalam kondisi masih ada ruh di dalam jasad, teruslah berusaha mengumpulkan segala sesuatu amalan positif. Teruslah berusaha dan minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan baik dan ditutup dalam keadaan baik. Jadi jangan kayak kata Imam Ghazali tadi, hati-hati tujuan daripada taklim dia mau debatin orang gitu. Jangan. Gak ada orang yang benar, gak ada yang bisa pastikan pun akhirnya benar. Hati-hati tuh. Maka jangan hukum yang kita punya, kita tujuannya hukum orang. Itu jangan sampai, waliyadzubillah. Tujuan tadi itu hukum, kalau kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu nanti katanya dia dipakai untuk apa? Cross check diri. Apa yang sudah kita kerjakan dengan diri kita dengan ilmu syariat tadi. Kalau itu salah, jangan kerjakan lagi. Itu sebenarnya. Kalau individu setiap kampung sudah dalam pemahaman seperti itu, nggak ada lagi maksiat, Pak. Tidak ada lagi salah paham. Tidak ada lagi sesuatu hal yang memicu sesuatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada syariat, maka disebarkan. Kalau orang pahamnya benar, pahamnya karena sanad, pahamnya karena nasab, sampai kemana? Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab ini, seperti kitab ini kan turun dari Hadramut. Di Hadramut bacanya, fahamnya, insya Allah mudah-mudahan sama seperti yang saya sampaikan. Begitu juga saya harus sama dengan yang di sana. Itulah namanya paham. Tapi kalau misalnya kita salah paham dengan bab syariat, berarti di Hadramut sana keputusannya dengan di Indonesia beda. Itu nggak boleh terjadi di dalam syariat. Kalau itu terjadi, itu kan repot nanti. Yang di sana sholatnya ngadep kemana, kita di sini sholatnya ngadep kemana. Beda syariatnya, beda pemahamannya. Jadi pahamnya kita ini yang dituntut dengan syariat yang benar bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelebihan daripada ilmu yang bersyariat bersanad, apa yang kelebihannya? Menjaga daripada berfatwa seenak otakmu. Kalau dia nggak mampu untuk menerjemahkan, insya Allah kalau dia pakai sanad dan nasab ilmunya, dia nggak berani ngomong, Pak. Pasti insya Allah dia ucapkan wallahu a'lam. Ana lupa berarti. Ana jadi PR aja ya. Ana mau cari dulu di kitab yang lain karena saya takut nyampaikannya. Tapi maaf kalau babnya hanya menyampaikan syariat karena otak, digasnya apa? Digasnya. Udah, dapat satu pemahaman kita malam hari ini karena otaknya pribadi bukan karena syariat. Besok muridnya ngajarkan lagi begitu. Pakai apa? Pakai ilmu. Pakai otaknya gimana? Jadi nyebarlah itu bab otak bukan bab syariat. Belum, mudah-mudahan kita selamat. Ini terjadi, ini semua. Ini terjadi, bukan nggak terjadi. Makanya mudah-mudahan kita diberi keselamatan di pikir, keselamatan di hati, apalagi di mulut nih. Salah-salah kita berbicara di depan umum kan menjadi tuntutan. Tapi jangan sungkan-sungkan minta maaf dengan Allah atas kesalahpahaman kita terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memaafkan daripada kesalahan kita. Kemudian kemarin di Risalah Jamiah sampai kita apa? Sampai berapa? Udah baca ya? Obat dulu. Obat dulu. Hadis sudah? Belum hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini kitab dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini murid daripada Ratibul Haddad tadi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ratibul atas sudah baca?
Ratibul atas itu guru daripada Habib Abdullah bin Abi Haddad. Jadi Habib Umar Shahibul Ratib itu guru daripada Shahibul Ratibul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi. Dan ini Habib Ahmad bin Zaid murid dari Habib Abdullah Haddad. Jadi ini 3 benda yang kita baca, yang Bapak udah baca di kampung ini. Kalau Bapak mau ketahui sanadnya sudah nyambung nggak sampai 3 orang itu. Kalau kita baca kitab dan pemahaman sesuai dengan apa karangan kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berarti berguru kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berguru kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Sudah punya Bapak sanad sampai titik Habib Umar bin Abdurrahman. Pertanyaannya dari ini ke bawah punya nggak kita? Dari ini ke atas punya nggak? Nah ini kan masih di tengah nih. Jadi kalau misalnya Bapak mau mengetahui apa yang disampaikan dan ditulis sama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berarti seperti itu juga pemahaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seperti itu juga pemahaman Habib Umar bin Abdurrahman. Ini udah sama nih 3 orang a'immah besar, orang wali, orang soleh di zamannya, waliullah di zamannya. Kalau Habib Umar julukannya kutub. Habib Abdullah bin Haddad kutub, Habib itu kutub, ini semua orang-orang soleh. Pemahaman ini udah sama, 3 orang a'immah. Ini sekarang kita mau cari ke bawah. Ada nggak kita yang kenal di bawahnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi? Putus berarti ini di mana posisinya kalau dari itu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat zamannya itu yang ngambil sanad juga ke Habib Umar bin Abdurrahman itu adalah dia punya cucu dan cicit Al-Habib Abu Bakar, kita bilang di sini posisinya. Kemudian Habib Abu Bakar mempunyai murid namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror. Pernah baca? Nah ini posisinya Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Ali Habsyi mempunyai murid namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya anak 2 dan punya murid di zaman dia mengajar di Rubat 13.000 kalau anak nggak salah, keluar dari hasil didikan zamannya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, semua orang alim, kutub, wali soleh yang menyebar ke seluruh dunia. Di mana posisinya tadi? Habib Abdullah bin Umar. Kemudian punya anak kita bilang Habib Hasan, Habib Saleh, atau kita bilang Habib Muhammad Al-Haddad. Kita bilang siapa lagi? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Punya murid siapa? Yang pernah kita jumpa sekarang? Habib Abdullah Muhdar pernah lihat nggak? Acara kemarin di Osmani. Itu di bawahnya Habib Hasan dan Habib Saleh. Udah jumpa belum orangnya? Yang mana Habib Abdullah bin Umar, Habib Abdullah Muhdar tadi mempunyai guru Al-Habib Hasan dan Habib Saleh, mempunyai abah dan guru sekaligus Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemana nih? Kepada Habib Ali Habsyi. Kemana lagi? Habib Abu Bakar Al-Atas. Kemana lagi? Habib Umar. Itu sampai itu semua. Pemahaman yang sama, yang tak beda di cara fikir perkataan. Itulah namanya sama. Kemudian ini anak kasih apa namanya? Bicara ringan tapi menyenangkan. Rezekinya kita diizinkan menjadi seorang murid mereka, orang-orang besar. Rupanya kita salah menyampaikan. Apa kata guru nanti? Oh susah itu. Bapak punya anak nggak? Ya. Salah menyampaikan apa maksud dari kita. Kita apain ya anak? Kita marah apa kita bela? Dia udah berusaha nih mau menyampaikan buah pikir kita ke sesuatu yang kita tuju, tapi karena kesalahan, karena keterbatasan ini anak salah menyampaikannya. Bapak marah nggak tadi? Bapak aplus, masya Allah. Ya wes, domainnya ke siapa Pak? Ya ke kita. Saya tanggung jawab atas kesalahan apa yang dia buat. Terjadi nggak itu di sanad ini? Itulah pentingnya kalau kita kenal dia jelas.
Yang khawatirnya kita kenal, dia tidak jelas. Saya nggak kenal lama ini, urusan urus lah. Bawa demo ke sana, saya bawa. Karena dia udah putusin. Kenapa? Karena dia ke atas tidak jelas. Ketika tidak jelas, dia mau tanggung jawabin kita. Nggak bakal, Pak. Nggak bakal. Dia cari aman juga. Terjadi nggak itu? Masa terjadi? Terjadinya serius. Baru-baru ini. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat. Nabi Muhammad SAW Allah didik dan Allah jadikan dia manusia bentuknya di alam dunia untuk bisa menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna. Dia tanggung jawab dunia dan akhirat bagi sesiapa yang mempunyai syariat yang benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib dirinya punya tanggung jawab. Kayak mana tanggung jawabnya Nabi Muhammad? Bukan lari, Pak. Bukanlah lari. Mudah-mudahan kita dikasih paham seperti pemahaman-pemahaman orang-orang yang terdahulu, insyaallah. Kemudian di sini diawali oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengawali pembacaan kitab ini dengan kalimat basmalah yang sebagaimana kita sudah baca di waktu yang lalu. Tulisan basmalah ini terdiri dari 4 kata secara penulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau dia dipecah, ini ba ini sendiri maksudnya. Ba ini bimakna musohaba, berbarengan, beserta ba tersebut. Digandengkan dengan kalimat isim maka menjadi bismi. Allah di sini adalah lafzul jalalah, nama yang paling tinggi di alam dunia. Tidak ada yang tak mengenal walaupun dia belum memeluk dalam agama. Tidak ada yang tak kenal. Semua orang tahu Tuhannya umat Islam namanya Allah. Tuhannya umat Islam namanya Allah. Ada makhluk lain yang nggak ngerti kalau Allah itu Tuhan umat Islam? Semua orang tahu. Mau dia di Islam, mau dia di luar. Ar-Rahman di sini salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat-nikmat yang besar. Penglihatan, jalan, ini itu semua segala macam ini nikmat yang besar lah, yang zahir. Sedangkan Ar-Rahim ini salah satu sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat-nikmat yang halus. Mata besar. Yang halus seperti apa? Bisa melihat sisi yang tak dilihat orang lain kalau Allah berbuka. Itu dia. Dia di luar daripada kadar normal. Itu sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sama kayak mana diawali daripada beberapa kitab dan muqaddimah semua bab urusan syariat, dia diawali kembali dengan alhamdulillah, dengan hamdalah Rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala al-alamin, Rabbil alamin, yang memiliki alam semesta. Alamin ini semuanya yang ada di jagat raya ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang memilikinya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, yang selalu senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan mencukupinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Di sini masih ingat? Adapun selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawatnya para malaikat adalah istighfar kepada Nabi Muhammad, dan selawat kita adami kepada Nabi Muhammad itu adalah tadarru wa doa. Wa ala alihi, siapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah siapa? Bani Hashim wa Bani Muttalib. Wa sahbihi, siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ini mereka yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ba'da nubuwah, setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, tidak di alam lain, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Itu makanya sahabat. Tapi kalau misalnya dia melihat Nabi Muhammad tapi tidak di alam dunia, melihat Nabi Muhammad SAW tapi sebelum ditetapkan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi,
Dan semua itu kalau di luar daripada kriteria yang tadi itu, maka orang tersebut bukan dikatakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah, dia tutup usianya dengan keadaan tidak beriman, tidak berislam, maka dia bukan tergolong sahabat. Qala Rasulullah SAW, berkata Nabi Muhammad SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Nuntut ilmu ini diwajibkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya pada malam hari ini dan malam-malam lain itu kita menggugurkan wajib, kita menggugurkan sesuatu perintah wajib adalah menuntut ilmu. Kalau di sini penjabaran luas, ilmu mana maksudnya yang disuruh tuntut? Ilmu agama atau ilmu dunia? Khilaf pendapat. Itu aja kita masih bisa khilaf pendapat. Kita ragu banget sama Nabi kita ragu sama Tuhan. Talabul ilm faridatun ala maut. Ilmu mana yang diwajibkan sama Allah? Masa ilmu yang lain? Udah jelas, cuma masih selisih pendapat kita. Sampai-sampai kita tidak berani menegur sesuatu tempat yang dengan kondisi mereka menyampaikan keilmuan dengan salah paham. Pernah nggak ada yang datangin orang dari sini bahwasannya kalau guru perempuan itu tak boleh salaman dengan laki-laki kalau udah balik? Ada nggak pernah negur? Tapi kita biarin itu terjadi. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan tak boleh duduk satu kursi. Nggak ada yang negur. Biarin aja itu terus. Antik kan? Sepakat ini muslim semua kan? Cuman maksudnya kenapa itu tidak terjadi? Apa yang membuat hal tersebut tidak terjadi gitu. Sedangkan apa yang disampaikan oleh legenda Nabi Muhammad SAW udah jelas. Alaiha nahya wa alaiha namun, atas segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kami hidup. Itu ngomongnya begitu. Tapi giliran realita yang terjadi kita nggak sampai di titik itu. Apa masalahnya? Kemampuan. Dia langsung cari-cariin dia kaki ngeles. Jadi talabul ilm itu adalah wajib. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan katanya, mana anak TK dengan anak SD yang lebih berakhlak? Mana anak SD dengan anak SMP yang lebih berakhlak? Mana SMP dengan SMA yang lebih berakhlak? Mana SMA dengan kuliah yang berakhlak? Subhanallah, kita tahu jawaban tapi kita banting tulang untuk sekolahkan mereka. Akhirnya ujung-ujungnya pulang dia ke rumah, dia taruh di sini rokok. Yang stres bapaknya. Jadi terus selama ini sekolah kayak begini. Anak yang disalahkan. Lah kan bapak yang banting tulang untuk sekolahkan saya. Gini lah saya sekarang. Terus kenapa saya yang dimarahkan? Yang korban jawab. Makanya ini repot. Tapi mudah-mudahan Allah tunjukkan lah. Allah kembalikan lagi semua ini ke alam, ke keadaan-keadaan yang indah-indah itu, sehingga kita bisa terbimbing selamat perjalanan dunia menuju akhirat. Tidak salah paham, karena kalau salah paham yang kita khawatir besok di cross check salah paham kan repot. Kalau di sini salah paham masih bisa dibenarkan alam dunia, tapi kalau besok salah paham gimana deh? Tanggung jawablah. Waliyadzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang dia berjalan di alam dunia yaltamisu fiha ilman, yang keseharian dia berkelimangan dengan keilmuan, salakallahu bi tariqan ilal jannah, Allah kasih hadiah atas orang tersebut supaya bisa berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu, kalau sebagian cerita juga kita pernah dapat teguran-teguran ataupun masukan dari beberapa seorang guru mengingatkan kita pentingnya meniatkan diri atas dalam keadaan penuntut ilmu, karena terlalu besar ganjaran seseorang yang mengakui dirinya adalah penuntut ilmu. Salah satunya yang sering kita dengar, bahwasanya penuntut ilmu itu dilindungi dan dijaga oleh sayap para malaikat. Jangan tanya balik,
Ya kan? Kadang-kadang Islam ini kesian. Kenapa kesiannya? Ketika itu datang dari Allah dan datang dari Nabi-Nya, dia yang menyampaikan dituntut balik. Mana buktinya kalau kau bilang seorang thalabul ilm dinaungi dengan sayap malaikat? Bego nggak itu? Islam juga nanya ke kita. Tapi giliran bukan babnya daripada keislaman, dia nggak tuntut itu. Bentuknya keduniaan, dia nggak tuntut. Contohnya apa? Itu rumah sekolah. Berapa tahun sekolah? Apa yang dia udah dapat lebih daripada 9 tahun? Nggak ada. Benar nggak? Benar karena tanda tak mampu apa benar mau nggak mau lagi? Nggak mampu dengan. Nah, kalau misalnya dia tanya, mana buktinya bahwasannya sayap malaikat menaungi para penuntut ilmu? Tanya sama dia, jawab kayak mana cara kau keluarin kotoran dari perutmu? Bisa nggak diterjemahkan? Gimana cara ngeluarin kotoran dari perut? Bisa dilogikakan. Suruh dia logikakan sayap malaikat mau dilogikakan, buang kotorannya nggak ngerti logikakan. Jadi antik ini pemahaman ini udah mendarah daging mungkin begitu. Tapi mudah-mudahan diberi selamat pikir, selamat hati, selamat perjalanan. Khawatirnya kita salah dalam pemikiran syariat terhadap kehidupan. Kita bilang kita sudah paham banget ini dengan bab syariat. Ternyata di dalam perjalanan rupanya kita gagal paham. Jangan sampai waliyadzubillah. Mudah-mudahan bentuk daripada silaturahmi muzakarah ini terus bisa membimbing kita jauh daripada kesalahan. Wa ba'du di sini adalah intigol, kalimat pemisah sering dipakai di dalam semua bab keagamaan, di dalam khutbah, di dalam mukaddimah apapun sering terdengar kata-kata wa ba'du. Wa ba'du itu adalah satu kalimat di dalam ilmu lugah pemisah antara mukaddimah dengan isi. Fahadhi masailul mukhtasar. Di dalam kitab ini kata Habib bin Zaid banyak masalah-masalah katanya. Masalah-masalah di dalam keagamaan yang bentuknya mukhtasar, singkat-singkat. Mimba di kutubil hujjatil Islam Al-Ghazali Ghaliban. Diambil dikutip daripada kitab Imam Ghazali lagi. Jadi diambil oleh Habib bin Zaid dari beberapa kitab besar Imam Ghazali, dikumpulkan, dijadikan, dirangkum di dalam satu kitab. Man arafaha, didoakan oleh Habib Ahmad bin Zaid, barang siapa yang mengetahui kitab Risalah Jami'ah beserta isinya, wa amila biha, dan dia mengamalkan dari apa yang ada di dalam kitab Risalah Jami'ah, maka Habib Ahmad bin Zaid narjulahu, tapi di sini dengan domir nahnu, bukan arju, bukan saya meminta kepada Allah. Berarti ada makna majmu'ah, bahwasannya mereka terdahulu meminta kepada orang-orang yang mengkaji apa yang ada isi di dalam kitab Risalah Jami'ah. Untuk apa? Untuk supaya orang tersebut kepada Allah, untuk supaya orang tersebut an yakuna min ahlil ilm zahiran wa batinan. Semoga orang tersebut bisa menjadi orang yang dikaruniai ilmu zahir dan ilmu batin. Amin. Wabillahi taufiq. Itu doa-doa daripada orang tersebut. Masuk ke dalam satu bab yang mungkin ini kitab ini bab sudah familiar sama kita. Nggak mungkin orang Islam nggak tahu rukun Islam. Semua ini sudah familiar. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5, semua orang tahu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rukun, syarat sah. Syarat seseorang dikatakan Islam itu adalah dia harus menyebut dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, dan syarat daripada keislaman tersebut, bagian daripada rukun, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumur ramadan, berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, wa hajjul bait, pergi ke haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau dia nggak mampu maka tidak diwajibkan.
Kapan mau pergi haji? Bulan haji ya. Ma'al ikhlas wa tasdik. Di sini ditekankan oleh Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, ini rukun Islam ini coba kaji dalam diri kita. Apakah kita sudah mengerjakan ini dalam keadaan keikhlasan? Apakah kita sudah mengerjakan rukun Islam ini di dalam fikir hati kita, kehidupan kita sudah ma'at tasdik, dengan sidik, sungguh-sungguh, benar-benar? Sudah belum? Di situ nanti baru ada pembahasan, apakah dia sholat malas, apakah dia sholat benar-benar nggak mau, apakah dia mengatakan sholat tak wajib. Nah di situ baru beda. Mana yang dikatakan Islam, mana yang dikatakan munafik, mana yang dikatakan macam-macam. Di situ baru ada bentuk pembedaan antara Muslim dengan Muslim yang lain. Mal ikhlas wa tasdiq. Faman lam yakun mukhlishon fahuwa munafik. Waliyadzubillah. Barang siapa yang mengerjakan rukun Islam yang 5, dia tidak dalam keadaan keikhlasan mengerjakannya. Maaf, sholat dia nggak ikhlas. Begitu juga menyebut 2 kalimat syahadat, dia tidak ikhlas. Karena ada hajat. Kalau saya nggak sebut 2 kalimat syahadat, saya nggak diberi yang saya mau. Dasar dia nyebut udah dalam keadaan hajatan duniawiyah, bukan menyebut 2 kalimat syahadat karena Allah Subhanahu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau sholat, dia nggak ikhlas. Dia mau bayar zakat, dia nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Ya habis zakat ada pajak, mana yang mau dikeluarkan yang wajib? Habis itu ada konon lagi nanti 3 kali pajak dalam satu daerah. Kapan kayanya orang Islam? Pajak, zakat, tahu-tahu ada retribusi daerah. Apa kata PS juga? Bisa kaya Muslim, mimpilah kaya. Karena banyak keluarga yang wajib. Mana yang mau diikhlaskan? Zakat. Wassaum Ramadan, begitu juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan. Nah makanya kalau semua ini kita kerjakan rukun-rukun Islam, haji juga begitu. Haji karena apa? Hati-hati loh, hati-hati banyak perangai-perangai dunia yang memelesetkan pikir dan hati kita. Makanya bentuknya bagus tapi hasilnya kemudorotan. Sebagaimana banyak orang sekarang, ciri-ciri, bukan kita bilang semua mereka, ya mungkin dia menikmati dunia, nggak salah juga kan, menikmati dunia kan nggak salah, bagian daripada mensyukuri nikmat. Tapi mana banyak sekarang orang pergi haji, umroh ke tanah suci, selfie-nya belakangnya Ka'bah, mana lebih banyak dengan jam. Loh itu kan pikir, antum gak usah tipu, antum gak usah ngarang bahwasannya mau kamuflase. Enggak, saya ini jam, belakang jam, Ka'bah di sini. Mana dia lebih banyak selfie-nya belakangnya Ka'bah dengan belakangnya jam. Itu artinya apa? Ente mau cari dalil di mana bahwasannya dirinya ente bilang, berarti dia ngagungkan apa? Karena nggak jawab itu. Intinya pokoknya hati-hati. Hati-hati, banyak benda-benda di dunia membuat kita bilang tergelincir daripada niat dasar awal. Bohong kita ketika syariat disandingkan dengan dunia. Kita langsung totalitas bilang syariat berat. Ini kadang-kadang bab syariat larinya ke dunia. Hati-hati itu. Itu yang anak maksud, hati-hati salah paham di dalam syariat. Mumpung lagi di alam dunia, minta selamat-selamat sama Allah. Jangan besok jadi tanggung jawab. Man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Apabila ada manusia, ada muslimin di alam dunia, rukun Islam yang 5 dia tidak yakini di dalam hati, maka orang tersebut waliyadzubillah tergolong sebagai orang yang kafir. Mudah-mudahan kita semua selamat dalam keadaan ini, bisa dibimbing terus dengan mereka, dengan pemahaman yang selamat juga, dengan amalan yang selamat juga, terkhusus lagi dengan niat-niat yang selamat. Bi khairin wa lutuf wal afiyah wallahu a'lam bissawab. Itu di terakhir kitab yang tadi dibagi 106 itu ada doa majelis.
Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna wa ladha ashrabna wa tub alaina tawba tanzilul awba wa surlana awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiradin au suhba wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuru bi kulli suri Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tusi subhi walhamdulillahi bil bardi wa tanahi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.